Dan ini iman kami kepadamu Tuhan, karena kami percaya bahwa Tuhan tidak berhenti bekerja atas kehidupan setiap kami. Engkau terus bekerja meskipun mata kami tidak melihat, meskipun kami tidak bisa merasakannya. Karena itulah iman, itulah percaya bahwa Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu, sedang mendatangkan kebaikan buat kehidupan kami. Bahkan hal yang direkayasa oleh musuh untuk menjatuhkan, untuk melemahkan, untuk menarik kami mundur, untuk menghalangi rencana Tuhan buat hidup kami, Engkau Tuhan yang sanggup mereka-rekakan ulang apa yang direka-rekakan oleh manusia, apa yang direka-rekakan oleh si jahat atas kehidupan kami, apa yang dilakukan oleh generasi di atas kami, apa yang terjadi di masa lalu kami. Engkau Tuhan yang sanggup mereka-rekakan ulang untuk kebaikan setiap kami. Engkau Tuhan yang sanggup membalikkan setiap keadaan-keadaan yang menurut manusia menjadi kelemahan, tapi Tuhan memakainya menjadi kekuatan buat kehidupan kami. Bahkan setiap kelemahan, kesakitan, keterbatasan diubah Tuhan menjadi sumber kekuatan dan kemampuan buat kehidupan kami. Karena itu pagi hari ini mengajari kepada setiap kami kebenaran-kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu pelita bagi langkah kehidupan kami. Kami tidak akan melangkah ke tempat yang tepat, ke jalan yang benar, kalau kami tidak tahu firman-Mu yang menerangi jalan hidup kami. Kami akan terperosok, kami akan jatuh, kami akan berhenti, karena kami hanya melihat kegelapan. Tapi ketika firman-Mu datang, maka kegelapan itu pergi. Sebab terang yang sesungguhnya, yang sedang menerangi seluruh dunia, sudah datang. Dan bicara Tuhan, dan itu akan menerangi kegelapan-kegelapan di hati dan di pikiran kami. Itu akan menyingkirkan pergi setiap ketidakpercayaan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengar. Haleluya. Amin. Oke. Pagi hari ini saya mau bicara tentang cara mengalahkan raksasa. Buka bersama dengan saya Bilangan. Bilangan 13. Jadi Musa memberi perintah kepada 12 orang pemimpin dari setiap suku di Israel untuk mengintai tanah Kanaan. Lalu ayat yang ke-18, Musa berkata begini, amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang menghuninya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, juga bagaimana negeri yang dihuninya, baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang mereka diami, terbuka atau berkubu. Lalu bagaimana tanah itu? Apakah gemuk atau kurus? Apakah di sana ada pepohonan atau tidak? Tambahkan hatimu bahwa sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu sedang musim tuaian anggur yang pertama. Lalu mereka mengintai. Ayat 22, mereka berjalan melalui tanah Negeb dan sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai, Talmat, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dulu dari Soan di Mesir. Ketika sampai di lembah Eskol, di sana mereka memotong satu cabang dengan standar buah anggur. Lalu 2 orang memikulnya dengan sebatang kayu. Mereka juga membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah 40 hari mereka pulang dari pengintaian negeri itu, mereka menemui Musa, Harun dan segenap umat di Kades di padang gurun Paran. Mereka membawa kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat serta memperlihatkan hasil negeri itu pada mereka. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana engkau mengutus kami. Memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan matunya. Inilah hasilnya. Hanya saja bangsa yang tinggal di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek tinggal di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus, orang Amon tinggal di pegunungan.
orang Kanaan tinggal sepanjang tepi laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita. Mereka juga menyampaikan kepada orang Israel kabar buruk tentang negeri yang mereka intai dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah negeri yang memakan penduduknya. Semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Kami lihat juga di sana orang-orang raksasa. Bani Enak berasal dari orang-orang raksasa. Kami melihat diri kami seperti belalang. Demikian juga kami di mata mereka. Jadi mereka disuruh mengintai tanah Kanaan. Hasilnya baik nggak? Baik. Karena mereka memetik satu tandan anggur. Sampai kita dapati hasil panenan ngandus perlu digotong 2 orang. Satu tandan anggur nanti pegang gini bisa, masukin kantong kresek juga bisa. Satu tandan anggur digotong pakai kayu. Anggurnya segede apa? Nggak tahu. Segede buah manggis gitu. Karena itu pasti berat kan? Kalau nggak ngapain? Lucu banget ya, kamu bisa bayangin ya? Orang bawa kayu 2 gini, anggur kan satu tandan cuma ini, pasti gede banget tuh. Banyak banget hasilnya. Berarti tanah itu seperti janji Tuhan, seperti yang Tuhan katakan, hasilnya baik. Tapi di tempat-tempat yang baik pasti ada raksasa, pasti ada musuhnya, pasti ada yang tinggal di situ, pasti ada yang harus dilawan, pasti harus ada yang diperangi, pasti harus ada yang ditaklukkan, karena itu tempat di mana ada janji Tuhan. Ada janji Tuhan, ya. Tapi di tempat di mana janji Tuhan juga ada raksasa. Di kehidupan setiap kita ada raksasa. Kamu yang tahu apa raksasa yang ada di hidupmu dan di janji Tuhan di hidupmu. Apakah itu keuangan? Apakah itu kesehatan? Apakah itu keadaan keluarga? Apakah itu ketakutan-ketakutanmu? Apa saja yang menurutmu itu terlalu besar. Itu terlalu besar. Karena saya tuh kapan hari lihat Mami ngobrol sama Pak Stephen dari jauh. Saya pengen setiap hari kalau dia berhadapan dengan saya, dia merasa berhadapan dengan raksasa kayak dalam hidupnya. Saya merasa dia ngomong dengan hati begini. Tapi saya tanya, kamu setiap hari kalau ngomong sama aku, enggak, aku udah biasa berhadapan dengan raksasa dalam hidupku gitu ya. Gitu. Kamu merasa terintimidasi nggak? Saya kalau ketemu pemain basket tingginya 2,2 gitu, meter ngomong gini, setiap hari saya merasa agak gede gitu ya. Begitu ketemu dengan atlet-atlet itu, saya merasa kecil gitu ya. Setiap hari kita akan ada raksasa, nggak setiap hari sih raksasa. Gitu. Tapi ini membuatmu mempertanyakan janji Tuhan dalam hidupmu. Apa raksasamu? Bahasa Inggris, bikin paper, bayar uang kuliah, apapun kamu punya raksasa masing-masing, tapi dia terlalu besar menurutmu. Karena size-nya, ukurannya, mungkin itu ya. Saya lihat kalau kuliah itu, teks Masor bilang dia 2,99 meter. Daud separuhnya, tidak sampai 180 mungkin dia. Kalau 3 meter, separuh ini 1,5 ya. Bandingannya Daud dengan kuliah. Waktu dia lihat itu 2 kali saya. Dia terlalu besar. Bagaimana saya bisa mengalahkan dia? Bagaimana saya bisa mengalahkan? Sedangkan memang tempat itu betul. Coba saya ulangi ayat 22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb sampai ke Hebron. Sampai ke di sana ada
Ahiman, Sesai, Talmai, keturunan Enak. Tunggu, teks yang ada tulisannya Kiryat Arba mana ya? Tolong dicarikan. Coba baca aja. Namanya Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Enak dan Amalek itu berhenti berperang. Yosua berapa? Yosua 14 ayat 15. Yosua 14 ayat 15. Oke, nama Hebron dahulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang paling besar di antara orang Enak. Jadi Hebron itu namanya dulu Kiryat Arba. Tahu Kiryat Arba? Arba itu raksasa paling besar ya? Bapaknya ya? Kiryat Arba, saya pernah cek juga itu. Kiryat rumah, Arba raksasa paling besar. Tapi juga dia punya nama lain, House of the Four, rumah dari empat. Empat apa? Lihat tadi, ada siapa? Ahiman, Sesai, Talmat, keturunan raksasa. Kok cuma 3? Kalau ada anak raksasa, ada bapaknya, ya kan? Bapaknya nggak mungkin bersaksi, pasti raksasa. Jadi ada 4 raksasa. Di mana? Kiryat Arba, tempat yang sama. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan tempat itu Hebron. Tahu Hebron? Tempat mengikat perjanjian. Tahu nggak Hebron? Abraham waktu Sarah meninggal, apa yang dia lakukan? Dia membeli sebidang tanah kan? Namanya Gua Makpela. Tahu di mana tanah itu? Hebron. Kalau tanah sudah dibeli, waktu itu mau dikasih nggak? Mau dikasih. Tapi Abraham bilang apa? Enggak. Sebutkan harganya. Aku mau bayar. Waktu dibayar, orang terima sertifikat nggak? Punya hak jadi hak milik nggak? Jadi hak milik. Jadi itu sudah jadi miliknya Abraham. Tanah Kanaan yang sudah dibeli Abraham adalah bagian di Hebron. Makanya Hebron itu tempat mengikat perjanjian. Karena Abraham sedang melakukan sesuatu yang profetik dan berkata bahwa ini tempatku, ini tanahku, sudah aku bayar. Seluruh keturunanku punya hak atas tanah ini karena aku sudah membayar tanah ini. Dan waktu Yosua dan Kaleb pergi ke situ, tempat yang sudah dibayar Abraham, tempat di mana Abraham mengikat perjanjian dengan Tuhan, tempat di mana ada janji Tuhan, di situ sekarang ada 4 raksasa. 10 pengintai yang lain memilih untuk melihat 4 raksasa itu. Sedangkan Yosua dan Kaleb berkata, ini Hebron, ini sudah dibayar oleh Abraham. Ini tempat perjanjian, ini tempat di mana ada janji Tuhan, ini milik kami yang sah, ini warisan kami, ini bagian kami, ini Hebron, bukan Kiryat Arba. Memang ada 4 raksasa, tapi ini Hebron. Ini tempat yang sudah dibayar, ini tempat mengikat perjanjian, ini janji Tuhan, ini tempat di mana ada janji Tuhan. Raksasanya ada nggak? Ada. Yosua dan Kaleb nggak katarak, matanya nggak minus, nggak kabur, dia tetap bisa lihat raksasa. Tapi kalau yang lain kalah dan terintimidasi oleh raksasa, Yosua dan Kaleb mengingatkan dirinya,
Ini Hebron. Memang ada raksasanya, tapi Abraham sudah bayar. Tuhan sudah punya janji. Ini tempat yang dibayar oleh Abraham. Ini tempat yang harusnya jadi milik kita. Sekarang ada raksasa itu cuma ngekos di situ. Kontrak, kita pemiliknya. Itu cara mengalahkan raksasa. Gimana? Kamu harus memperkatakan janji Tuhan atas kehidupanmu. Kamu harus mengikat perjanjian, mengingatkan jiwamu, mengingatkan dirimu bahwa ada janji Tuhan dan ada perjanjian dengan Tuhan. Kalau kamu belum pernah buat perjanjian dengan Tuhan dalam hidupmu secara pribadi, buat perjanjian. Kalau kamu bilang Tuhan, kamu lihat becak yang ada di aula itu perjanjiannya Pak Adi dengan Tuhan. Bukan becak itu, tapi satu kali ketika beliau meninggalkan kuliah kedokteran karena mengikuti panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Loh, masa kita lulus dari STT? Bukan kita, saya enggak. Masa kalian lulus dari STT sangat kalah? Terus kemudian memilih untuk bekerja. Sedangkan orang yang mendirikan tempat ini itu meninggalkan kesempatan sudah kuliah kedokteran, dia tinggalkan untuk mengikuti panggilan Tuhan. Dan keluarganya bilang begini, kalau kamu jadi hamba Tuhan, kami nggak mau bicara sama kamu. 5 tahun kamu hidup sendiri, tidak kasih uang, tidak kasih. Dan dia ikuti panggilan Tuhan dalam hidupnya. Dan beliau berdoa, Tuhan, jadi tukang becak sekalipun, aku akan tetap melayani Tuhan. Itu perjanjian, itu diingat Tuhan. Tuhan, meskipun sampai sengsara, aku tahu melayani Tuhan itu kehormatan. Panggilan Tuhan itu kehormatan. Makanya beliau taruh becak di situ, mengingatkan bahwa itu perjanjian dengan Tuhan. Terucap dari mulutnya, Tuhan, melayani Tuhan, dipanggil Tuhan itu kehormatan. Sekalipun jadi tukang becak, aku tetap akan melayani Tuhan. Apa perjanjianmu dengan Tuhan? Raksasa ada nggak? Ada. Keluarganya langsung bilang, kami nggak akan kirim uang, kami nggak bicara sama kamu. Saya tanya Pak Adi, apa yang Pak Adi lakukan? Saya kirim kartu Natal, saya kirim kue setiap Natal dan Paskah, dan nggak ada balasan selama 5 tahun. Gimana di hati Pak Adi? Rasanya kalau boleh mukul, saya pengen mukul sih, tapi kan nggak bisa ya. Saya terus doakan, saya terus lakukan kebaikan, saya terus setia. Dan beliau mengalami pemeliharaan Tuhan selama 5 tahun kuliah di STT Jakarta. Ya. Pak Adi sering bilang, di STT Jakarta dulu hanya ada 2 orang yang punya motor. Yang satu anak orang kaya, satunya anak raja di atas segala raja. Maksudnya itu Pak Adi nggak pernah dapat kiriman dari orang tua, dimusuhi, nggak pernah diajak bicara sama keluarga 5 tahun karena mengikuti panggilan Tuhan jadi hamba Tuhan. Tuhan masih yang punya motor waktu itu cuma 2, satu anak orang kaya, satu anak raja di atas segala raja. Ada yang ngomong begini, Bapak, kenapa ngomong terus yang dari roh, yang dari roh? Saya ngomong gini, kalau bapakmu menteri, kalau bapakmu konglomerat, kalau bapakmu gubernur, kalau bapakmu pengusaha, kamu boleh ngomong kok semua yang jasmani, yang fisik, yang bapakmu punya angka yang ada di rekeningnya, berapa jumlah pabriknya, jumlah tanahnya, berapa asetnya. Tapi kalau kita nggak punya itu, ya kan? Kenapa saya ngomong yang di roh? Karena kita punya Bapa di surga. Dan Allah itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Supaya kalau kamu nggak punya sesuatu yang materi, yang fisik, yang tubuh yang bisa kamu warisi dari Bapamu di dunia, kamu punya dari Bapamu di surga. Dan Bapamu di surga itu roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Saya sedang kasih tahu kamu kebenaran. Dan kalau kita menyembah dalam roh dan kebenaran ini tidak bisa kita ketahui kalau tidak ada Roh Kudus yang menerangi kebenaran-kebenaran dalam hidup kita. Dia cuma jadi kata-kata Hebron, Kiryat Arba, pengetahuan, tapi tidak mengubah hidupmu. Tapi waktu Roh Tuhan itu berembus dalam hidupmu, kamu jadi ngerti. Oh, memang di depan mata ada 4 raksasa, di depan mata ada penghalang, di depan mata ada sesuatu yang sangat besar, tidak bisa saya terobos. Tapi itu Hebron. Saya mau ikat perjanjian. Keluarga mungkin tidak mendukung, keuangan mungkin nggak ada, pintar ngomong juga nggak. Kamu tahu nggak ceritanya Pak Adi? Bagaimana ketika beliau pertama kali diberi kesempatan untuk berdoa, itu sudah kuliah di STT Jakarta. Beliau siapkan kertas, catatan, mau doanya gimana.
Tolong tutup mata semua. Itu Pak Adi. Supaya mereka nggak lihat kalau doanya baca. Waktu Pak Adi nyuruh mereka semua tutup mata, kertasnya kabur dong kenanya. Bisa berdoa enggak? Orang yang mendirikan sekolah ini sekarang jadi ketua sinode atas 400 gereja. Pertama kali suruh berdoa, nggak bisa. Bikin catatan, kertasnya kabur. Kamu saya suruh berdoa sekarang bisa. Saya tanya, apa yang membuat Pak Adi mempercayai? Beliau bilang, saya baca firman, ternyata kata firman beda dengan kenyataan hidup saya. Ternyata kata firman beda dengan kata orang tentang hidup saya. Janji Tuhan mengikat perjanjian, cara mengalahkan raksasa. Karena di tempat di mana ada raksasa itulah di tempat di mana ada janji Tuhan. Jadi kalau kamu enggak usah yang di situ aja lah, yang biasa aja kayak yang lain. Ya memang anggurnya gede banget, memang itu penuh susu dan madu, memang betul seperti yang semua Tuhan katakan. Tapi ada raksasa. Ya memang pasti. Karena itu tempat di mana ada janji Tuhan. Memangnya setan enak aja mau ngasih ke kamu semuanya. Enggak, Tuhan Yesus saja mau dihalangi kok. Tapi kalau kamu bisa melihat ini Hebron, ya kan? Cara memandang seperti Yosua dan Kaleb, ada janji Tuhan. Kamu ikat perjanjian pribadi. Apa? Kalau kamu punya panggilan dari Tuhan buat hidupmu, ikat perjanjian. Bahasanya bisa beda. Saya tutup dengan ini. Saya ingat catatan saya baca, tapi enggak. Mungkin 24 tahun yang lalu, saya mengalami satu pergumulan. Berat untuk orang usia 20 tahun, gitu ya. Karena putus cinta. Karena orang yang saya cintai waktu itu, saya bersyukur bahwa dia meninggalkan saya karena Tuhan memberi yang lebih baik. Mami kenal orangnya, seniornya di pelayanan. Main musik, luar biasa. Tapi dia memutuskan untuk menikah dengan laki-laki lain. Wow. Lalu di saat seperti itu, beberapa bulan sebelum saya selesai dari sekolah kita, setelah selesai, waktu di sekolah kita biasa lama begini, nggak terlalu terasa karena temannya banyak. Satu kamar teman saya 6, gitu ya. Dan teman-teman saya ngomporin, udah, kamu lepas aja cincinmu, dan kamu bilang nanti kan semua akan daftar, gitu ya. Siapa yang mau? Enggak. Saya pakai cincin saya sampai saya selesai dari sekolah kitab itu, dan nggak ada yang tahu. Cuman mereka bertanya-tanya, kenapa kakak itu sekarang nggak pernah datang setiap weekend? Setelah saya pulang ke rumah beberapa bulan, di hati ada sesuatu yang teriak gitu. Karena saya masih lihat barang-barang yang dulu dibeli bersama atau dari situ semua. Di situ saya ngomong begini, Tuhan, ini tidak pernah sebanding dengan rencana Tuhan buat hidupku, dengan panggilan Tuhan. Aku tidak akan tukarkan, tidak akan tinggalkan Engkau, meskipun orang yang paling saya kasih meninggalkan saya. Apapun itu tidak sebanding. Dan saya sudah lupa dengan kalimat yang saya pernah ucapkan sampai sekitar tahun 2021, mungkin 21 tahun kemudian di tempat ini waktu doa siang, saya sedang gini, Tuhan, ada begini-begini, saya pernah buat kesalahan ini. Apa yang membuatmu terus mengejar hidupku? Apa yang membuatmu terus Tuhan mengintervensi hidupku? Lalu tiba-tiba Tuhan ingatkan bahwa satu kali saya pernah ngomong begitu, Tuhan, memang sekarang sakit banget Tuhan, sakit banget Tuhan. Rasanya kalau pengen marah, tapi kenapa marahnya sama Tuhan? Yang salah kan pacarmu. Kok yang kamu salahin Tuhan? Yang salah kan bukan Tuhan. Kok kamu mau tinggalkan Tuhan? Kok kamu mau tinggalkan panggilan? Dan waktu itu saya berkata, apapun Tuhan, saya tetap akan melayani Engkau. Itu tidak sebanding
dengan rencanamu dan panggilanmu dalam hidup. Oh, dan saya sudah lupa, tapi Tuhan masih ingat. Dan dia ingatkan 21 tahun kemudian di aula Putri 2 itu duduk di karpet doa siang. Terima kasih ya Tuhan, mengikat, berjanji. Kamu bilang apa? Dicatat sama Tuhan. Karena itu menjadi dasar untuk Tuhan mengintervensi hidupmu, untuk Tuhan bisa ngerjakan hidupmu. Ketika ada raksasa-raksasa, kamu akan terus melihat janji Tuhan. Karena kamu pernah mengikat perjanjian dengan Tuhan. Dan kamu menghargai janji Tuhan lebih daripada apa yang kamu lihat bahwa ada 4 raksasa di depan kamu. Mari kita berdoa. Tuhan, kami tahu ada janji-janji Tuhan yang besar dalam kehidupan kami. Itu sebabnya kami melihat di situ ada raksasa, ada sesuatu yang sangat besar yang akan memusuhi kami, menghalangi kami, mencegah kami untuk kami dapat mengalami dan mengambil janji Tuhan itu buat kehidupan kami. Tapi kami percaya ada janjimu buat kehidupan kami yang jauh lebih besar daripada apa yang kami lihat, yang kami rasakan, yang kami dengar, yang timbul dalam pikiran kami. Dan ajari kami pagi hari ini untuk kami punya perjanjian pribadi dengan Tuhan yang akan jadi dasar buat Tuhan untuk tidak berhenti mengejar dan mengerjakan hidup kami. Ya, amin. Sekalipun di saat-saat itu kami tidak mampu, kami tidak percaya, kami lemah, iman kami goyah, tapi perjanjian itu menjadi dasar buat Tuhan. Ya. Dan biar kami mengingatkan diri kami sendiri, mengingatkan jiwa kami bahwa ada janji-janji Tuhan. Sekalipun di situ kami melihat 4 raksasa, kami mau terus berkata, ini Hebron, ini tempat yang sudah dibayar, ini tempat yang menjadi warisan kami, ini tempat yang Tuhan janjikan buat kehidupan kami. Meskipun mata kami melihat 4 raksasa, hati kami mau terus memperkatakan, ini bukan Kiryat Arba, ini Hebron, ini sudah dibayar, ini lunas, ini milik kami. Dan itu yang akan kami lakukan atas setiap raksasa-raksasa Kiryat Arba, tempat di mana kelimpahan dan janji Tuhan ada. Kami mau mengambilnya berdasarkan setiap perkataan yang keluar dari mulut Tuhan buat hidup setiap kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.